Repatriasi puluhan ribu artefak, termasuk 28.000 fosil Dubois, menjadi ujian merawat warisan Nusantara. Di akhir bulan lalu, puluhan ribu artefak kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Artefak-artefak tersebut sebelumnya tersimpan di sejumlah museum di Belanda selama berpuluh tahun sebagai bagian dari barang rampasan perang semasa penjajahan dulu. Artefak yang dipulangkan itu diantaranya 28.000 fosil koleksi Eugene Dubois, termasuk tulang belulang Homo erectus dari Trinil yang ditemukan pada 1891 hingga 1892. Pengembalian artefak pada September itu bagian dari program repatriasi yang telah berjalan setidaknya sejak tahun 2020. Repatriasi bukan sekedar pemindahan benda antar museum. Ia menandai pemulihan memori kolektif, pengakuan atas hak naratif bangsa, serta penegasan posisi Indonesia dalam sejarah dunia. Kembalinya koleksi Dubois mengingatkan kita bahwa Nusantara pernah menjadi panggung utama dalam sejarah evolusi manusia. Temuan Pithecanthropus erectus atau Homo erectus pertama menjadi tonggak penting dalam lahirnya paleoantropologi modern. Walakin jangan terus terbuai euforia. Puluhan ribu artefak dan fosil rapuh menuntut perawatan khusus. Dibutuhkan laboratorium konservasi, gudang penyimpanan berteknologi tinggi, dan tenaga ahli atau kurator, konservator, serta para peneliti. Sejauh ini, ketersediaan semua itu masih terbatas. Tanpa dukungan serius, artefak jejak sejarah bangsa dan dunia itu bisa rusak atau sekedar menjadi pajangan bisu. Padahal, ia bisa membuka peluang riset arkeologi dan antropologi, memperkuat kolaborasi global, dan memperkaya pendidikan publik. Kementerian Kebudayaan menjadwalkan pemulangan bertahap koleksi Dubois hingga pertengahan 2026. Proses tersebut akan diiringi peningkatan fasilitas konservasi dan riset. Suatu janji yang perlu dikawal agar tidak berhenti sebatas seremoni. Repatriasi wajib menjadi agenda nasional yang mencakup pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, dan desentralisasi koleksi kembali bersama masyarakat di tanah asalnya. Keberhasilan repatriasi tak hanya diukur dari berapa banyak artefak yang berhasil dibawa pulang, tetapi pastinya sejauh mana kita mampu merawat, menafsirkan, dan menghidupkannya bagi kepentingan publik, kemajuan bangsa. Jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, langkah ini akan menjadi pijakan kokoh bagi Indonesia menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan dunia. Seiring tahapan repatriasi, Indonesia wajib membuka ruang bagi keterlibatan semua pihak. Perguruan tinggi, komunitas budaya, hingga warga mesti dirangkul agar ikut berperan dalam proses riset hingga kurasi, dari kegiatan pameran hingga edukasi. Warisan yang kembali tak sekedar menjadi koleksi museum, tetapi sumber inspirasi dan kebanggaan nasional. Kebanggaan yang menautkan generasi kini dengan peradaban panjang Nusantara. Saudara, sudah saatnya kita lihat sorotan berita yang ada di Harian Kompas edisi hari ini, Selasa 7 Oktober 2025. Pertama-tama kita ingin lihat dari foto yang ada di depan sini. Yakni kita bisa lihat kobaran api tampak menyala di tengah gedung-gedung yang digempur Israel dalam serangan darat dan udara di jalur Gaza Utara. Seperti terlihat dari Israel Selatan, Senin 6 Oktober 2025 atau menjelang 2 tahun perang Hamas-Israel terjadi. Lalu kita dari foto yang di atas, saudara, kita ingin juga melihat foto yang ada di bawah, yakni saat perlakuan tak manusiawi dialami pejuang kemanusiaan. Maksud kami judul di sini menjelaskan bagaimana perjuangan armada kemanusiaan global Sumut Flotilla atau GSF diakhiri Israel dengan penyerbuan ke kapal-kapal. Meski para aktivis kemanusiaan itu di armada tersebut, warga dunia tercekat oleh perlakuan Israel yang tak manusiawi terhadap para aktivis saat dalam tahanan. Pada 1 hingga 3 Oktober 2025, saudara, Israel menangkap sekitar 450 aktivis dalam armada kapal sipil GSF yang akan mengirim bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di jalur Gaza. Tel Aviv telah mendeportasi sebagian dari para aktivis yang ada di kapal tersebut. Saudara, kita juga ingin lihat dari berita yang ada di dalam negeri, yakni meteor Cirebon dan kerentanan Indonesia. Di sini tertulis melintasnya meteor berukuran cukup besar yang membelah Jawa pada Minggu petang menunjukkan wilayah Indonesia rentan dari jatuhan benda antariksa.
Meski peristiwa ini jarang terjadi, potensi bencananya nyata. Karena itu, kesadaran masyarakat atas ancaman bahaya ini perlu terus didorong. Nah, salah satu kesaksian masyarakat dalam tulisan ini, saudara, melihat meteor itu beredar luas di media sosial dan juga media massa. Masyarakat sekitar Tasikmalaya, Jawa Barat, serta Tegal dan Pekalongan, Jawa Tengah melaporkan melihat meteor. Sementara mereka yang tinggal di sekitar Kuningan dan Cirebon, Jawa Barat menyaksikan meteor plus mendengar juga suara dentuman. Jadi memang banyak yang dirasakan oleh masyarakat dan dari penelitian BRIN pun mengakui memang ada benda antariksa yang jatuh, saudara. Lalu kita juga ingin melihat berita yang menjadi sorotan utama di halaman depan Harian Kompas hari ini adalah terkait dengan percepatan penyerapan anggaran, di mana hingga awal Oktober 2025 belanja pemerintah pusat baru mencapai 55,6% dengan waktu tersisa kurang dari 3 bulan. Di sini tertulis pemerintah mesti mempercepat penyerapan anggaran pertumbuhan supaya nantinya pertumbuhan ekonomi ini tidak melambat. Nah, jadi lambatnya realisasi belanja pemerintah pusat hingga awal Oktober 2025 ini berpotensi menambah tekanan pada laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini. Keterlambatan penyerapan anggaran di tengah kebijakan efisiensi dan transisi kelembagaan pemerintahan baru membuat guyuran fiskal belum mengalir optimal ke perekonomian. Lalu bukan hanya yang ada di halaman depan, saudara, tapi juga ingin melihat yang ada di halaman ke-15. Di sini kita bisa lihat semua jenazah pekerja Freeport dievakuasi, di mana saat tim penyelamat PT Freeport Indonesia kembali menemukan jenazah 3 pekerja di tambang bawah tanah Grasberg, Blok Cave, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Minggu 5 Oktober 2025. Di sini semua jenazah pekerja Freeport telah dievakuasi, di mana 7 jenazah pekerja PT Freeport Indonesia yang terjebak di tambang bawah tanah berhasil dievakuasi. Fokus selanjutnya nantinya adalah mencari penyebab insiden ini. Kita harapkan pastinya segala bentuk evakuasi, segala bentuk penyelidikan dapat berjalan dengan lancar dan tentunya Kompas TV turut berduka atas korban jiwa yang terjadi dalam kejadian ini. Seluruh berita ini dapat kemudian Anda baca dan juga ada berita-berita lainnya yang dari di Harian Kompas edisi hari ini, selengkapnya di Harian Kompas maupun secara daring di kompas.id. Saudara, kami ajak Anda untuk melihat pantauan arus lalu lintas pagi ini dari Bundaran Senayan, Jakarta Selatan bersama petugas NTMC Polri Brigadir Cici. Selamat pagi Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Edwin dan selamat pagi saudara. Saudara menemani aktivitas Anda pagi hari ini, kita update kembali informasi arus lalu lintas dan saat ini tepat di Patung Senayan, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas terpantau langsung dari tim kami di lapangan bahwa peningkatan jumlah volume arus kendaraan dari berbagai arahnya sudah mulai terlihat. Yang mana untuk kendaraan pagi hari ini sendiri berdatangan dari arah Jalan Sisingamangaraja ataupun dari arah Blok M yang nantinya akan menuju ke arah Sudirman ataupun ke arah Senayan. Hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi pada kawasan ini sekali karena adanya antrian traffic light, juga beberapa pertemuan arus kendaraan, namun selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari Jalan Patimura yang nantinya akan menuju ke arah Sudirman ataupun juga nanti yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Blok M ataupun melintas melalui Jalan Sisingamangaraja, juga hingga saat ini adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 200 meter ke belakang. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi tetapi kendaraan umum ini juga masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan melihat langsung di lapangan bahwa selain mobilitas arus kendaraan yang melintas pada kawasan ini, adanya juga aktivitas masyarakat seperti pelaksanaan goes pagi dan juga beberapa masyarakat yang melaksanakan lari pagi. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dengan menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda serta mengutamakan para masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga pagi di sekitaran kawasan Senayan sendiri.
Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Sudirman yang nanti akan lurus menuju ke arah Blok M ataupun juga yang akan berbelok atau berputar balik pada sekitaran kawasan ini, kami menghimbau untuk hati-hati antisipasi jalur busway pada sekitaran kawasan ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah melintas dengan mematuhi rambu lalu lintas tetapi juga mengikuti arahan dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lapangan. Serta saudara, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1x24 jam di seluruh Indonesia, tercatat telah terjadi sebanyak 300 kasus laka lantas dengan rincian 28 meninggal dunia, 43 luka berat dan 343 luka berat dan 345 luka ringan. Saudara, dari 300 kasus laka lantas yang tercatat, 74% didominasi oleh kendaraan roda 2 atau kendaraan sepeda motor. Khususnya bagi para pengendara sepeda motor, kami himbau untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda, baik pengemudi maupun penumpang dihimbau untuk menggunakan helm selalu demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi. Dan untuk saudara yang ingin mengupdate terus informasi-informasi terkait arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Saudara dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS center di 9119. Edwin, demikian laporan yang dapat kami laporkan langsung dari lokasi Senayan, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Terima kasih atas laporan Anda, Brigadir Cicit. Selamat bertugas kembali. Usai jeda kita lihat informasi Presiden Prabowo Subianto meninjau barang rampasan negara di PT Tinindo Internusa, di mana dalam skandal korupsi ini, saudara, kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah.